Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salafina Yuradani dari 3PA, yang dimana pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya dari kelompok 8 yang berjudul tentang peran keluarga dalam membimbing peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter. Dalam video kali ini, yang dimana pada mata kuliah bimbingan dan konseling, dosen pembimbingnya yaitu Ibu Dr. Sukartin, SPD MPDI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi keluarga. Sebelum saya menjelaskan tentang fungsi keluarga, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu keluarga. Jadi, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, atau ayah anak, ibu anak. Setiap orang menginginkan keluarga yang dibangunnya berkualitas, yang dimana keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, serta berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut. Nah, agar terwujudnya keluarga yang berkualitas harus mampu menjalankan fungsi-fungsinya. Di sini saya memasuki menjalankan fungsi. Jadi ada beberapa fungsi dalam keluarga, yaitu yang pertama fungsi keagamaan, yang kedua fungsi ekonomi, yang ketiga fungsi reproduksi, dan yang terakhir fungsi sosial budaya. Yang pertama itu fungsi keluarga, yang dimana keluarga adalah tempat pertama seseorang remaja mengenal agama. Di dalam keluarga ditanamkan, ditumbuhkan, dan dikembangkan nilai-nilai agama sehingga remaja menjadi manusia yang berakhlak dan bertakwa. Keluarga berperan dalam pendidikan agama bagi anak-anak, terutama dalam pembentukan kepribadian. Pelaksanaan fungsi agama ini untuk membangun generasi masyarakat yang agamis, beriman, dan percaya terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam fungsi ini terdapat nilai-nilai yang perlu disosialisasikan orang tua kepada anak, yaitu yang pertama, mengajak dan mengajarkan anak untuk taat menjalankan ibadah sesuai agama yang dipeluk atau yang dipercayai. Yang kedua, mengajarkan dan selalu mengingatkan anak untuk menjauhi perbuatan yang dilarang agama, seperti narkoba, mengejek, membunuh, mencuri, melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan lain sebagainya. Terusnya, mengajarkan anak untuk berteman dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Terus, melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan. Fungsi ekonomi. Fungsi yang kedua yaitu fungsi ekonomi, yang dimana fungsi ekonomi bermakna bahwa keluarga sebagai tempat membina dan menanamkan nilai-nilai keuangan keluarga dan perencanaan keuangan keluarga sehingga terwujud keluarga sejahtera.
kebutuhan hidupnya dan mewujudkan keluarga yang sejahtera. Dalam fungsi ini juga terdapat dua nilai sebagai orang tua yang harus memberikan kepada anaknya, yaitu yang pertama itu ada membiasakan anak untuk menabung, mengajarkan anak dalam membelanjakan uang sesuai kebutuhan yang penting dan perlu. Yang ketiga, mengajarkan anak menyisihkan uang untuk membantu orang-orang yang kesulitan atau tertimpa bencana dan musibah. Fungsi yang ketiga itu ada fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi yaitu keluarga berfungsi mempertahankan generasi yang menjaga kelangsungan keluarga, bukan hanya mengembangkan keturunan, tetapi juga merupakan tempat mengembangkan seksualitas yang sehat dan berkualitas. Fungsi reproduksi sangat penting untuk mengatur reproduksi sehat dan terencana, sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Dalam fungsi reproduksi ini ada nilai-nilai yang perlu disosialisasikan orang tua kepada anak. Pertama, itu mengajarkan anak merawat kesehatan reproduksinya, seperti orang tua memberikan penjelasan apa yang harus dilakukan jika perempuan menstruasi dan laki-laki memimpi anak. Yang kedua, membiasakan anak untuk berpakaian sopan. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk bergaul atau bermain dengan lawan jenis. Contohnya dibatasi waktu, tentu berperilaku sopan. Yang keempat, itu menanamkan dengan tegas kepada anak untuk menjaga kesucian organ reproduksi dengan tidak melakukan hubungan